Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma'allamtana innaka antal alimul hakim. Sama kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang sampai detik ini masih memberi kita kesehatan dan kesempatan sehingga di pagi hari ini kita masih bisa melanjutkan kajian kita, yaitu kajian tasawuf. Salawat dan salam semoga senantiasa dicurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagai pembawa rahmat dan juga teladan terbaik sepanjang zaman. Ma'asyiral muslimin, jamaah kajian rahimakumullah. Sebelum kita mulai kajian ini, mari kita hadiahkan Al-Fatihah pada seluruh guru-guru yang sudah berjasa menurunkan, mengajarkan ilmu agama kepada kita dan membimbing kita kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Ala hazinnya wa ala kulli niyatin salih wa ila hadratin Nabil Mustafa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah, insyaallah pada pagi hari ini tema kajian kita masih dalam kelompok tahalli, yaitu menghiasi hati dengan sifat-sifat terpuji. Yang mana pada pagi hari ini kita akan membahas tema cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Sudah kelihatan slide-nya? Sudah ya. Ada 7 pokok pembahasan kita pada pagi hari ini. Yang pertama adalah pengertian cinta. Yang kedua, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu adalah fardu atau wajib bagi setiap orang yang beriman. Yang ketiga, cinta kepada Allah adalah dan Rasulnya adalah ciri keimanan dan kesempurnaan iman. Yang keempat, sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang kelima, tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang keenam, cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Yang ketujuh, gambaran cinta sahabat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita mulai yang pertama, pengertian dari cinta. Cinta adalah kecenderungan hati kepada sesuatu yang dicintai. Di kecenderungan hati ya. Apapun
objeknya, adanya kecenderungan hati kita kepada sesuatu, maka itu disebut dengan cinta. Dicenderung hati kepada Allah disebut dengan cinta kepada Allah. Cenderung hati kepada harta disebut dengan cinta kepada harta. Cenderung hati kepada anak, cinta kepada anak. Jadi di kelas tasawuf pada hari itu saya sudah menjelaskan ada 3 pembagian cinta menurut Imam Al-Ghazali. Yang pertama disebut dengan hubus sifqah. Apa itu hubus sifqah? Yaitu rasa cinta atau rasa kasih sayang kepada kanak-kanak. Itu disebut dengan hubus sifqah. Yang kedua disebut dengan hubus syahwat. Hubus syahwat ini adalah rasa cinta kepada harta. Jadi dasarnya yang mendorong rasa cinta ini adalah syahwat. Keinginan hawa nafsu. Seperti rasa cinta kepada lawan jenis. Cinta kepada harta, cinta kepada pujian, cinta kepada jabatan, kedudukan, itu semua adalah hubus syahwat. Yang ketiga adalah hubut ta'zim, yaitu cinta karena mengagungkan. Nah, inilah cinta kepada kedua orang tua, cinta kepada guru, cinta kepada Rasul, dan puncaknya adalah cinta kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi cinta kepada Allah dan Rasulnya ini adalah termasuk dalam hubbut ta'zim. Cinta karena mengagungkan. Poin yang kedua jamaah sekalian adalah cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah fardu atau wajib bagi setiap orang beriman. Firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah At-Taubah ayat 9 ayat 24, surah ke-9 ayat 24. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kana aba'ukum wa abna'ukum wa ikhwanukum wa azwajukum wa ashiratukum wa amwalun iqtaraftumuha wa tijaratun takhshawna wa masakinu tardawnaha ahabba ilaikum minallahi wa rasulih wa jihadin fi sabilihi fatarabbasu hatta yatiyallahu bi amrih wallahu la yahdil qaumal fasiqin. Katakanlah jika bapak-bapakmu dan anak-anakmu, saudara-saudaramu dan istri-istrimu, kaum keluargamu, dan harta benda yang kamu usahakan, dan perniagaan yang kamu khawatir, yang kamu risau atau kamu takut, kamu bimbang akan kerusakannya, dan rumah-rumah itu kediaman yang kamu sukai. Ahabba ilaikum minallahi wa rasulih. Lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, dan berperang di jalannya. Maka tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Karena Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang fasik. Jadi di ayat ini jelas bahwa yang kita pahami mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah wajib. Yang kedua, cinta kepada Allah dan Rasulnya itu mesti berada di puncak. Jadi sehingga Allah mengancam, ini ancaman nih ya, fatarabbasu
hatta ya'tiyallahu bi amri. Tunggulah sehingga Allah mendatangkan keputusannya. Jadi Allah mengatakan, kalau seandainya bapakmu, anakmu, saudaramu, istrimu, keluargamu, hartamu, perniagaanmu, atau rumah kediamu itu lebih kamu cintai dari Allah dan Rasulnya, maka tunggu Allah datangkan keputusannya. Nah, ini artinya apa? Ancaman. Kita pahami bahwa jangan sampai cinta kepada Allah itu letaknya atau derajatnya, kadarnya di bawah cinta kita kepada selain Allah. Atau dengan kata lain, kita mesti meletakkan Allah itu lebih tinggi dari segala-galanya. Di rasa cinta kita kepada Allah itu mesti lebih tinggi. Kemudian cinta kepada Rasul, kemudian baru cinta kepada keluarga, kepada istri, kepada anak, kepada yang lain-lain. Jadi ini perlu kita ketahui, jangan sampai kita mengabaikan cinta kepada Allah dan Rasul. Bahwa ini adalah wajib. Jika kita orang mengaku orang beriman, maka mencintai Allah dan Rasulnya itu adalah wajib. Dan itu adalah sifat yang terpuji. Di dalam tasawuf, cinta kepada Allah itu di samping dia wajib, di samping dia terpuji, ini juga sifat yang bisa mengantarkan kita kepada mengenal Allah Subhanahu wa taala yang disebut dengan ma'rifah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, yang ketiga, cinta kepada Allah dan Rasulnya adalah ciri orang beriman dan kesempurnaan iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 165, "Walladzina amanu asyaddu hubba lillah." Orang-orang beriman itu sangat cinta kepada Allah. Sangat cinta. Asyaddu. Asyaddu itu artinya apa? Sangat cinta kepada Allah. Jadi cinta kepada Allah itu adalah salah satu dari ciri-ciri orang beriman. Yang kedua, sabda Rasulullah SAW, Nabi bersabda, maka demi zat, fawallazi nafsi biyadih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi miwalidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Demi zat yang jiwaku berada dalam kekuasaannya, tidak sempurna iman seseorang kalian sehingga aku lebih dicintainya dari ibu bapaknya, anaknya, dan manusia seluruhnya. Jadi cinta kepada Rasulullah SAW, apalagi cinta kepada Allah, itu adalah salah satu faktor yang menyempurnakan iman. Jadi kalau kita belum ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka kita belum disebut orang yang mencapai kesempurnaan iman. Poin yang keempat, sebab cinta kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Jemaah sekalian, mungkin ada pertanyaan, kenapa kita mesti cinta kepada Allah? Kenapa kita cinta kepada Allah dan Rasulnya?
Untuk analogi mungkin juga bisa kita contohkan ya, kenapa kita memiliki rasa cinta kepada orang tua. Sudah pasti itu ya. Setiap anak memiliki rasa cinta, kasih sayang kepada orang tuanya. Kenapa? Karena kita merasakan sejak kecil kita selalu dikasihi, disayangi, dicintai oleh kedua orang tua kita. Kedua orang tua kita adalah orang yang berbuat baik tanpa pamrih kepada anaknya. Jadi kasih sayang orang tua itu ditunjukkan dengan apa? Bagaimana orang tua kita memberi kita makan, memperhatikan kita, mendidik kita, membimbing kita sampai kita dewasa. Karena itu kita memiliki rasa cinta kasih sayang kepada orang tua. Nah, begitu juga dengan cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah Allah Subhanahu wa taala layak dicintai karena ia memiliki sifat keagungan, kemuliaan, keindahan dan kesempurnaan. Yang pertama adalah kita cinta kepada Allah karena Allah memiliki sifat-sifat yang agung, sifat-sifat yang mulia, dan sifat-sifat kesempurnaan. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya. Termasuk dalam cinta ini adalah istilah rahmah. Rahmah ini kasih sayang. Alam semesta ini termasuk kita manusia bisa mewujud itu adalah karena rahmat Allah. Karena adanya rahmat Allah, karena adanya rasa cinta Allah, maka alam semesta ini diciptakan. Jadi dengan demikian Allah Subhanahu wa taala sangat mencintai hamba-hambanya. Dikatakan bahwa ada satu kisah ya dalam Al-Hikam. Ketika Nabi Ibrahim melihat ada orang berbuat maksiat, Allah bukakan hijab ya bagi Nabi Ibrahim, sehingga dia mengetahui orang-orang yang termasuk pelaku maksiat. Lalu Nabi Ibrahim memerintahkan, lalu Allah Subhanahu wa taala, lalu Nabi Ibrahim mendoakan kepada Allah Subhanahu wa taala agar orang pelaku maksiat itu diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, itu enggak ada gunanya orang itu dihidupkan, dikasih kesempatan hidup, karena kerjanya hanya bermaksiat. Karena Nabi Ibrahim seorang nabi yang makbul doanya, maka ya setiap dia berdoa Allah kabulkan doanya. Pelaku maksiat itu meninggal, wafat. Nah, kemudian Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada Nabi Ibrahim alaihissalam untuk menyembelih anaknya. Di para ulama mengatakan inilah rahasia atau hikmahnya kenapa Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Ibrahim untuk menyembelih anaknya. Karena Nabi Ibrahim sebelum itu sering mendoakan kematian para pelaku maksiat. Jadi seolah-olah begini, wahai Ibrahim, seolah Allah mengatakan begini ya, wahai Ibrahim, aku mencintai hamba-hambaku seperti kamu mencintai anakmu. Jadi selama ini kamu selalu mendoakan agar orang-orang maksiat itu selalu agar dimatikan, diwafatkan. Nah sekarang coba kamu sendiri yang coba rasakan bagaimana kamu menyembelih anakmu sendiri.
Bagaimana perasaanmu jika anakmu mati? Ini menunjukkan bahwa bagaimana cintanya Allah Subhanahu wa taala kepada hamba-hambanya. Sehingga walaupun hamba-hambanya ini pelaku maksiat, Allah Subhanahu wa taala selalu membuka pintu, membuka peluang untuk bertaubat, untuk kembali kepadanya. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berbuat baik kepada kita sebagai hambanya. Jadi ini sama ya seperti analogi orang tua tadi. Orang tua kita berbuat baik kepada kita sejak kita kecil sampai kita dewasa. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita, ya, dari kita tidak ada menjadi ada. Kemudian setelah kita wujud, setelah kita ada, kita selalu diberi nikmat, diberi karunia. Setiap detik, setiap saat kita tidak pernah lepas dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Seandainya kalian hitung nikmat Allah itu, maka kalian tidak akan mampu untuk menghitungnya. Begitu banyak nikmat Allah selagi kita hidup sampai sekarang. Jadi adalah layak kita mencintai Allah. Kemudian apa sebab kita mencintai Rasulullah SAW? Yang pertama, Rasulullah SAW itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Jadi kalau kita cinta kepada Allah, kita juga mesti mencintai apa-apa yang Allah cintai. Di antaranya adalah Rasulullah SAW itu adalah hamba yang dicintai oleh Allah. Kekasih Allah. Habibullah. Dicinta kita kepada Rasulullah itu adalah sebagai limpahan dari cinta kita kepada Allah. Itu satu. Yang kedua, Rasulullah SAW itu mencintai umatnya, sangat mencintai umatnya. Mungkin kita sudah pernah dengar bahwa di saat Rasulullah SAW akan pergi melakukan perjalanan Isra Mi'raj, di situ beliau tertegun. Beliau belum mau berangkat. Lalu Jibril menanyakan, kenapa kamu ragu untuk berangkat? Nabi menjawab, bagaimana dengan umatku? Jadi Nabi mendapatkan suatu keberuntungan. Dia ingat umatnya. Saya sekarang akan melakukan perjalanan. Akan diajak jalan-jalan nih, Isra Mi'raj. Lalu umatku bagaimana? Maka Jibril mengatakan bahwa hasil dari perjalananmu ini nanti, ya, yaitu perintah sholat 5 waktu, itu adalah untuk umatmu nantinya. Jadi buah atau hasil dari perjalanan Isra Mi'raj ini nanti adalah untuk umatmu, wahai Muhammad, kata malaikat Jibril. Yang kedua buktinya adalah ketika Nabi akan wafat, salah satu yang keluar dari mulut Nabi ketika wafat itu adalah ummati, ummati. Umatku, umatku. Umatku, umatku. Ummati, ummati. Jadi begitu Nabi akan wafat, ya, salah satu yang ingat adalah umatku. Bagaimana umatku? Umatnya adalah salah satu yang menjadi apa? Buah pikirannya, menjadi apa ya, bahan pemikirannya.
Suatu yang menjadi yang dirisaukan. Itu menunjukkan kepedulian Nabi kepada umatnya, kepeduliannya dan kecintaannya kepada umatnya. Yang ketiga, Rasulullah SAW adalah orang yang sangat berjasa kepada kita sebagai umatnya, karena melalui perantaraan beliaulah kita menjadi orang beriman, menjadi orang Islam. Ini adalah satu nikmat yang sangat tinggi nilainya, yaitu nikmat iman dan Islam. Jadi dengan 3 faktor ini, maka selayaknya kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'asyiral muslimin, jamaah sekalian, yang kelima, tanda cinta kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kita mengaku telah mencintai Allah dan Rasul-Nya, tanda-tandanya apa? Yang pertama adalah mengutamakan perintah Allah Subhanahu wa taala dibanding keinginan hawa nafsu. Kita ada keinginan hawa nafsu. Kemudian ada perintah Allah Subhanahu wa taala. Mana yang akan kita dahulukan? Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka yang kita dahulukan adalah tentu perintah Allah dan Rasul-Nya. Berikutnya Imam Al-Ghazali mengatakan ada 7 tanda cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama adalah tidak membenci atau merasa takut kepada kematian. Kematian itu adalah salah satu jalan untuk kembali dekat dengan Allah. Di orang beriman, orang cinta kepada Allah itu dia tidak takut mati. Malahan dia merasa itu adalah suatu suatu kesenangan. Kenapa dikatakan kesenangan? Kesenangan dari terlepas dari tipu daya dunia. Jadi apabila kita mati, itu sebetulnya kita istirahat. Karena hidup ini adalah perjuangan. Bila kita mati, maka berarti kita sudah beristirahat dari perjuangan dunia. Istirahat dari lelahnya kita berjuang di dunia ini. Istirahat dari perjuangan melawan godaan hawa nafsu, godaan dunia. Yang kedua, rela mengorbankan kehendaknya demi kehendak Allah. Jika terjadi pertentangan antara kehendak hawa nafsu dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang cinta kepada Allah ini dia meninggalkan kehendak hawa nafsu dan memilih kehendak Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, mengingati Allah sepanjang waktu. Man ahabba syai'an aksara zikruhu. Sesiapa yang mencintai sesuatu pasti banyak ingatannya kepada sesuatu tersebut. Jadi di dunia ini apa yang kita cintai itu pasti ingatan kita banyak kepada hal tersebut. Begitu juga dengan kita cinta kepada Allah. Kalau kita mengaku cinta kepada Allah, maka tandanya adalah kita sering ingat Allah. Yang keempat, cinta kepada Al-Quran. Al-Quran itu adalah kalamullah. Kalau kita mencintai sesuatu, biasanya kita juga mencintai sesuatu yang berkait dengannya. Al-Quran itu bagaikan surat dari Allah. Jadi kalau di zaman dulu, zaman masih
zaman kirim-kirim surat ya, belum ada ponsel. Nah, misalnya ada sang anak merantau, maka untuk mengobati rasa rindu orang tuanya di kampung dan nulis surat gitu ya. Jadi ketika orang tuanya ini membaca surat dari anaknya, dia sangat suka sekali. Kenapa? Karena dia sangat rindu, sangat sayang kepada anaknya, dan surat ini adalah dari anaknya. Dia sangat mencintai anaknya. Dia sayang kepada anaknya. Dan karena itu, ketika menerima surat dari anaknya ini, dia merasa sangat bahagia, sangat senang. Seolah-olah surat itu, dengan baca surat itu, dia sedang berkomunikasi dengan anaknya. Itu juga dengan kita cinta kepada Allah. Al-Quran itu adalah kalamullah, perkataan Allah. Kalau kita ingin berkomunikasi dengan Allah, maka bacalah Al-Quran. Ketika kita baca Al-Quran, seolah-olah Allah itu berkomunikasi dengan kita. Berikutnya adalah tamak dalam beribadah. Tamak dalam beribadah ini adalah suatu yang terpuji, sifat mahmudah. Kalau tamak terhadap harta itu suatu yang tercela. Tamak terhadap ilmu, tamak terhadap harta, dengan arti apa? Terhadap amal, dengan dalam artian apa? Kita tidak merasa puas dengan ilmu yang dimiliki, tidak merasa puas dengan amal yang telah kita kerjakan, itu disebut dengan tamak dalam ilmu dan tamak dalam harta, dalam amal. Yang keenam, ibadah mudah dikerjakan, dimudah untuk mengerjakan ibadah. Ini ciri orang cinta kepada Allah. Ibadah itu adalah kita berkhidmat, kita mempersembahkan sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu kita bermunajat kepada Allah. Di situ kita ada doa kepada Allah. Maka orang yang cinta kepada Allah itu dia tidak berat untuk beribadah. Jadi kalau ada orang yang mengaku cinta kepada Allah Subhanahu wa taala tapi dia masih berat untuk beribadah, itu disebut dengan cinta palsu. Belum lagi cinta itu. Yang ketujuh, mencintai orang yang taat kepadanya dan membenci orang yang tidak taat kepadanya. Cinta mencintai orang yang taat kepada Allah dan membenci orang yang maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia ada 7 ya. Jadi ini disebut dengan apa? Salah satu orang yang Allah beri naungan nanti dari kiamat adalah orang yang mencintai orang lain karena Allah. Maksudnya itu. Ada kita mencintai orang lain dalam artian kita misalnya berteman dengan orang lain ya. Kita dekat dengan orang lain dengan arti kita menjalin hubungan dekat, kita berteman, bersahabat. Kadang-kadang faktornya bukan karena Allah, tapi kenapa? Karena kepentingan duniawi. Kenapa kita misalnya seseorang itu dekat dengan rakyat misalnya? Karena mengharapkan suaranya ketika pemilu misalnya. Itu bukan karena Allah. Kenapa kita dekat dengan seseorang? Karena dia orang kaya. Kita mengharapkan limpahan, kemudahan ketika berurusan dalam masalah harta, mungkin kita agar mudah diberi pinjaman ya. Ini disebut dengan apa? Cinta bukan karena Allah, cinta karena harta, cinta karena kepentingan.
Ini biasanya disebut dengan apa? Ini persahabatan yang tidak tulus. Nah, kalau ada sahabat kita yang seperti itu, dia hanya dekat dengan kita ketika kita sedang berada. Sedang berada maksudnya apa nih? Sedang memiliki harta. Ketika kita sedang termasuk golongan the have. Tapi kalau kita sudah bangkrut, kita jatuh miskin, maka orang-orang yang bersahabat dengan kita tadi, dia sudah menjauh. Itu bukan sahabat yang sejati. Itu ada kan? Makanya dikatakan adalah pepatah Inggris itu, a friend in deep is a friend in need. A friend indeed is a friend in need. Teman sejati itu adalah teman di kala kesusahan. Ketika kita memiliki segalanya, kita sedang sukses, berjaya, di saat itu banyak orang-orang mendekat kepada kita, banyak ingin berteman dengan kita, bersama dengan kita, itu belum tentu semuanya teman sejati. Itu disebut dengan apa? Cintanya bukan cinta yang tulus, tapi cinta karena kepentingan. Cinta tulus itu adalah cinta karena Allah. Dia mau bersahabat dengan kita hanyalah karena Allah. Karena kita sama-sama hamba Allah. Karena kita sama-sama saudara, persaudaraan seiman, persaudaraan seislam. Itu disebut dengan cinta kepada orang lain karena ketaatannya. Jadi di sini kita mencintai ulama misalnya, mencintai orang soleh. Itu termasuk dengan apa? Dalam cinta kepada Allah dan Rasulnya. Membenci orang yang tidak taat kepada ini maksudnya bukan membenci orangnya, tapi membenci artinya kita menjauhi, menjaga jarak, membenci perbuatannya sebetulnya. Jadi kita bukan membenci orangnya, tapi membenci perilakunya, yaitu perilaku maksiat yang mereka lakukan. Jadi cinta kepada Allah dan Rasul, kita juga cinta kepada para sahabat. Jadi cinta kepada sahabat ini termasuk apa? Mencinta orang yang taat. Sahabat ini adalah orang yang dekat dengan Nabi. Kita mencintai keluarga Nabi, kita mencintai para sahabat Nabi, mencintai para tabi'in, mencintai para ulama. Ulama ini kenapa kita cintai? Ya karena ulama adalah pewarisnya para nabi. Al-ulama'u warasatul anbiya. Ulama adalah pewaris nabi. Kenabian memang sudah berakhir. Tidak ada nabi setelah Nabi Muhammad SAW. Tapi tugas nabi itu sebagai menyampaikan risalah, menegakkan agama Allah itu tidak berakhir. Dilanjutkan oleh para ulama. Kemudian cinta kepada Nabi SAW, bagaimana tanda-tandanya? Tanda orang cinta Nabi itu adalah memperbanyak salawat kepada Nabi SAW. Jadi perbanyak salawat dalam sehari semalam, bukan hanya dalam sholat, juga di luar sholat kita perbanyak salawat kepada Nabi. Setelah selesai sholat, kita salawat. Ketika ada waktu luang, kita salawat. Yang kedua, ciri orang yang cinta kepada Nabi itu adalah menjadikan Nabi SAW itu sebagai teladan dalam kehidupan. Nabi dijadikan sebagai teladan atau Nabi dijadikan sebagai apa? Sebagai idola, idol.
Jadi orang Islam ada yang mengaku Islam, mengaku mukmin, tapi idolanya malah orang non-muslim. Dia menjadikan non-muslim sebagai idola. Ini bahaya. Kita orang Islam itu sepatutnya menjadikan Nabi Muhammad SAW sebagai idola kita, sebagai teladan. Dengan demikian, kita mesti mencontohi Nabi. Nabi sebagai kepala keluarga. Bagaimana Nabi bersikap kepada istri, kepada anak. Nabi sebagai pemimpin. Nabi juga sebagai guru. Nabi sebagai seorang ayah. Nabi sebagai sebagai panglima perang. Dan kita jadikan Nabi sebagai teladan bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi terutama ya. Di zaman sekarang masih banyak orang Islam yang belum meneladani akhlak Rasulullah SAW. Bagaimana Nabi ini orang yang sangat amanah, bisa dipercaya. Nabi orang yang memiliki kasih sayang, kebijaksanaan. Menjadi orang yang sangat disukai dalam pergaulan, pandai bergaul, tidak menyakiti hati orang lain. Ini semua adalah keteladanan Nabi yang mesti kita contoh dalam kehidupan. Yang keenam, cara menumbuhkan rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya. Jemaah sekalian, bagaimana cara menumbuhkan rasa cinta kita kepada Allah dan Rasulnya? Yang pertama adalah membaca dan mentadabbur ayat Al-Quran dan mengamalkan isinya. Jadi kita baca Al-Quran, yang pertama saya katakan tadi, Al-Quran ini harus ada rasa kita itu ya. Bagaimana membangun rasa kita kepada Allah melalui Al-Quran. Kita sangat-sangat suka dengan Al-Quran ini. Kenapa? Karena Al-Quran adalah kalamullah. Kita baca Al-Quran, kita ingat Allah. Jadi kita melihat Al-Quran, maka ingatan kita kepada Allah. Ada hubungan itu ya, antara hati kita dengan Allah, connection, ada hubungan. Yang saya katakan tadi, kita baca Al-Quran, seolah-olah Allah itu berkomunikasi dengan kita. Dibaca, direnungkan maksudnya, dan kemudian kita amalkan isinya. Yang kedua, membaca, memahami, dan menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dikenal dengan Asmaul Husna. Ya, Asmaul Husna itu adalah nama-nama yang berkaitan dengan sifat Allah dan perbuatan Allah, fi'il Allah. Jadi kita baca Asmaul Husna ini, kita ketahui maknanya. Karena dengan kita memahami Asmaul Husna, maka tentu bertambahlah rasa cinta kita kepada Nabi. Kenapa? Dengan kita mengetahui, menghayati nama-nama Allah, berarti kita semakin kenal dengan Allah. Jadi sudah populer satu pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak cinta. Jadi bagaimana mungkin kita bisa cinta kepada Allah kalau kita tidak kenal Allah? Nah, karena itu kita mengenal Allah salah satunya adalah dengan mengetahui, memahami, dan menghayati nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan kita menghayati Asmaul Husna, kita kenal dengan Allah, pengenalan ini membawa kepada rasa cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar ditumbuhkan rasa cinta, ditumbuhkan dan ditingkatkan rasa cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Yang keempat, mengamalkan amalan yang dicintai oleh Allah dan Rasulnya dan menjauhi apa saja yang dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Di sini tentu termasuk amalan yang wajib dan yang sunnah. Yang kelima, menundukkan hawa nafsu. Yang kelima ini kita mengamalkan amalan wajib dan sunnah dan menjauhi apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala larang. Yang dibenci itu artinya apa? Yang Allah larang. Larang Allah kita jauhi. Kemudian menundukkan hawa nafsu. Karena hawa nafsu ini kadang-kadang sering ya berlawanan dengan apa yang Allah kehendaki. Yang keenam, menjauhkan diri dari hal-hal yang diharamkan syariat. Yang ketujuh, merenung betapa besar rahmat Allah dan karunia Allah kepada hamba-hambanya. Kita merenung betapa besar rahmat Allah, kasih sayang Allah, nikmat Allah kepada kita sampai saat ini. Betapa sayangnya Allah kepada kita. Yang kedelapan, bersahabat dengan orang-orang yang selalu mencintai Allah dan Rasulnya. Kita bersahabat, berkumpul dengan orang-orang yang sudah memiliki cinta kepada Allah dan Rasulnya. Para ulama. Karena rasa cinta di hati itu pasti ada bekasnya, tercermin dari perilakunya. Jadi bersahabat ini penting ya. Orang sekarang bilang apa? Circle, ya, circle-nya. Kalau circle kita orang-orang yang maksiat, maka mungkin kita juga akan terpengaruh untuk melakukan maksiat. Tapi kalau circle kita, lingkaran pergaulan kita orang-orang soleh, orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang suka beribadah, maka diharapkan juga mereka-mereka itu memberikan pengaruh kepada diri kita. Jadi ini Nabi sudah berperumpamaan ya. Kata Nabi, kalau kita bersahabat dengan penjual minyak wangi, walaupun dia tidak memberi kita minyak, walaupun kita tidak diberi minyak wangi tersebut, mungkin juga kita akan kecipratan sedikit bau wanginya. Kalau kita bersahabat dengan tukang besi, mungkin baju kita, pakaian kita akan terbakar. Ya. Karena tukang besi itu tukang las misalnya ya, tukang las, tukang besi. Karena percikan api ketika dia melakukan pekerjaannya itu sampai ke pakaian kita, ya mungkin itu akan merusak pakaian kita. Juga ada bau-bau busuknya seperti itu. Jadi itulah gambaran dari Nabi bagaimana pengaruh dari pertemanan dan persahabatan itu. Jadi kalau kita ingin menjadi orang baik, maka bergaul dengan orang-orang baik. Kita bergaul, mendekat dengan lingkaran orang-orang yang soleh, orang-orang yang cinta ilmu, orang-orang yang suka beribadah. Kemudian berikutnya adalah memperbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Jadi kalau belum ada rasa cinta kita, jadi sebagai orang beriman itu, orang beriman pasti ada rasa ya hubungannya dengan Rasulullah itu. Kalau rasa itu masih kurang, maka perbanyak salawat. Ini satu ikhtiar. Dengan salawat ini semoga tumbuh rasa cinta kita kepada Rasulullah SAW. Yang ke-10, mempelajari riwayat kehidupan baginda Nabi SAW. Kita pelajari sejarah kehidupan Nabi, bagaimana riwayat kehidupan dari Nabi kecil sampai dewasa. Bagaimana perjuangan Nabi ketika membina umat, bagaimana perjuangan Nabi ketika hijrah. Jadi mempelajari sirah nabawiyah ini tujuannya adalah
untuk kita lebih mengenali sosok atau figur kepribadian Rasulullah SAW. Dengan kita kenal Nabi, maka diharapkan akan tumbuh atau meningkat rasa cinta kita kepada Nabi. Di mustahil kita cinta kepada Nabi kalau kita nggak kenal Nabi. Untuk mengenal Nabi bagaimana caranya? Ya, kita bacalah sirah nabawiyah, sejarah kehidupan Nabi. Bagaimana Nabi sejak kecil, bagaimana sifat-sifatnya, ya, bagaimana perilaku Nabi, bagaimana sikap-sikap Nabi ketika menghadapi para sahabat dan lain-lain, maka itu akan menumbuhkan, insya Allah menumbuhkan rasa cinta kita kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Terakhir adalah gambaran cinta Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, cinta sahabat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Di Nabi kita ini memiliki sahabat-sahabat yang sangat banyak. Di sini kita ambil 4 sahabat utama. Bagaimana gambaran dan pembuktian dari cinta para khulafaur rasyidin. Yang pertama adalah ucapan dari Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Wallazi ba'asaka bil haqqi lil islami Abi Talib kana aqara li aini min islamihi, yakni abahu Aba Quhafah. Wa dzalika anal islama Abi Talib kana aqara li ainik. Demi zat yang mengutusmu dengan kebenaran, sesungguhnya pengislaman Abu Talib lebih menggembirakan hatiku daripada pengislamannya Abu Quhafah. Yang demikian adalah karena pengislaman Abu Talib lebih menggembirakan hatiku. Jadi di sini Abu Bakar mengatakan dia lebih mencintai, lebih suka Islamnya Abu Talib dibandingkan Islamnya Abu Quhafah. Kenapa? Karena Abu Talib ini adalah pamannya Nabi. Ini adalah menggambarkan rasa cintanya kepada Nabi, sehingga dia juga ingin cinta kepada pamannya Nabi Abu Talib, sehingga dia ingin semoga Abu Talib ini juga masuk Islam. Kemudian juga beliau mengatakan kunna fil hijrati wa ana atasun fajitu bi mazqati laban fanawal tuha lir rasul wa qultu lahu ishrab ya Rasulullah. Yaqulu Abu Bakar fa syariba Rasulullah hatta irtawaitu. Pernah kami dalam perjalanan berhijrah dan saya dahaga. Aku membawa semangkuk susu lalu aku membawanya kepada Rasulullah SAW. Aku berkata kepadanya, minumlah wahai Rasulullah. Aku berkata kepadanya, minumlah wahai Rasulullah. Maka Rasulullah pun meminum sehingga aku merasa puas. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang paling utama, sehingga ketika beliau hijrah dari Makkah ke Madinah, Abu Bakar inilah orang yang paling menemani Nabi, ya. Dia orang paling dekat pada Nabi Abu Bakar. Ini digambarkan ketika hijrah, ya, bagaimana beliau sempat digigit oleh kalajengking, ya. Beliau menangis. Jadi Abu Bakar ini adalah sahabat Nabi yang utama yang tentu saja rasa cintanya kepada Nabi sangat tinggi. Sahabat dekat, ya. Sahabat yang seperjuangan. Bahkan ada satu hadis yang mereka bahwa pernah satu hari Abu Bakar ini menyerahkan semua hartanya kepada Nabi untuk biaya peperangan. Lalu Nabi mengatakan, wahai Abu Bakar, kenapa kamu serahkan semuanya? Kenapa? Lalu anakmu nanti, anak istrimu makan apa?
Apa jawaban Abu Bakar? Taraktu fihim Allah wa rasulah. Aku tinggalkan pada mereka itu Allah dan Rasulnya. Ini bukti kecintaan Abu Bakar pada Nabi dengan cara mendukung perjuangan Nabi jihad fisabilillah. Kemudian Umar berkata kepada Sayyidina Abbas Umar bin Khattab, ini khalifah yang kedua, anna taslama ahabba ilayya min ayyaslamal khattabu li anna dzalika ahabba ila Rasulillah. Pengislamanmu lebih aku sukai daripada Al-Khattab karena yang demikian itu lebih disukai oleh Rasulullah. Di Abbas ini adalah pamannya Nabi. Sehingga dikatakan bahwa dia lebih suka Islamnya Abbas dari Islamnya siapa? Al-Khattab, ayahnya sendiri. Kenapa? Ini karena begitu cintanya dia kepada Nabi, dia juga cinta kepada kerabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian juga pernyataan dari Umar, fa'antal an wallahi ahabba ilayya min nafsi. Sesungguhnya Tuhan, sesungguhnya engkau lebih aku cintai daripada diriku sendiri. Sekarang engkau lebih aku cintai demi Allah. Demi Allah, sekarang engkau lebih aku cintai dari diriku sendiri. Berikutnya Utsman bin Affan, ini sahabat yang ketiga, sanggup membelanjakan keseluruhan kekayaannya demi Allah. Demi Allah, demi Rasulullah, dan demi perjuangan Islam. Diriwayatkan daripada Sayyidina Abu Hurairah, dia berkata, Sayyidina Utsman membeli surga daripada Nabi SAW sebanyak 2 kali dengan jual beli yang hak. Pertama, setelah Sayyidina Utsman menggali perigi rumah, dan kedua setelah menyiapkan bala tentara pada masa kesulitan. Utsman bin Affan ini terkenal juga sebagai seorang sahabat yang pengusaha yang kaya raya. Dia sering membelanjakan hartanya untuk mendukung perjuangan Nabi dalam peperangan. Dan beliau banyak membantu dari segi biaya perang. Kedua juga beliau membantu orang Islam. Ketika orang Islam tidak memiliki sumur, lalu menyewa sumurnya orang Yahudi. Karena kita menyewa, ya kadang-kadang mereka itu nggak adil. Sewanya per hari. Hari ini orang Islam, besok orang Yahudi. Nah, karena itu, karena umat Islam dipersulit, maka Utsman menggunakan hartanya untuk membeli sumur itu dan diwakafkan kepada umat Islam. Ini masih dalam kerangka cintanya Sayyidina Utsman ini kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian khalifah yang keempat, Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Ini adalah saudara sepupu Nabi, sekaligus juga menantu Nabi. Ketika ia ditanya bagaimana kasihmu atau cintamu terhadap Rasulullah, dia menjawab, kana wallahi ahabba ilaina min amwalina wa auladina wa abaina wa ummahatina wa minal ma'il baridi ala zam'i. Demi Allah, dia Rasulullah itu lebih aku cintai dari hartaku, dari anak-anakku, dari ibu bapakku, dari serta air yang sejuk, dari bapak-bapakku dan ibu-ibuku, dan dari air yang sejuk bagi orang yang sedang kehausan. Jadi begitulah cintanya Ali kepada Nabi. Orang yang sedang kehausan sangat suka kepada air. Begitulah cintanya Ali kepada Nabi, melebihi dari sukanya orang yang dahaga terhadap air yang sejuk. Kemudian juga ketika beliau masih muda, masa muda ya,
Sayyidina Ali ini pernah menggantikan tempat tidur Nabi, menggantikan Nabi di tempat tidur ketika Nabi hijrah dari Mekah ke Madinah. Jadi Nabi sedang tidur nih, di orang Quraisy di luar tuh menunggu kapan Nabi keluar dari rumah, maka Nabi akan dihabisi. Jadi orang kafir Quraisy ngintip dari luar, lihat Nabi masih tidur. Nabi mengatakan, ini strategi Nabi, tolong gantikan saya di tempat tidur. Jadi ketika orang kafir Quraisy ini mengintip dari luar, dilihat ternyata Nabinya masih tidur. Menurut mereka, kenyataannya yang tidur itu bukan lagi Nabi. Nabi sudah pergi hijrah. Nabi sudah keluar. Yang tidur adalah orang yang menggantikan beliau, yaitu Ali bin Abi Thalib. Ini semacam apa namanya? Semacam makar. Apa itu makar? Semacam tipuan terhadap musuh. Jadi artinya orang kafir Quraisy ini tidak mengira Nabi pergi hijrah. Mereka menyangka Nabi masih tidur di rumah. Ternyata yang tidur itu adalah Ali. Jadi bayangkan, ketika Nabi tidur, yang diganti oleh Ali ini, itu adalah dalam posisi berbahaya. Kenapa? Karena Nabi akan dibunuh oleh kafir Quraisy. Jadi di saat berbahaya itu, beliau sanggup menggantikan Nabi. Ini membuktikan bagaimana tingginya rasa cinta dari Ali bin Abi Thalib kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kesimpulannya adalah cinta kepada Allah Rasulnya itu adalah wajib hukumnya bagi orang beriman. Cinta kepada Allah mesti berada di posisi paling tinggi. Setelah itu baru cinta kepada Rasulullah. Setelah itu baru boleh kita mencintai hal-hal lain seperti cinta kepada pasangan, cinta kepada anak, cinta kepada yang lain-lain. Jadi jangan sampai cinta kepada selain Allah ini melebihi cinta kita kepada Allah dan Rasulnya. Jika kita belum ada rasa cinta kepada Allah dan Rasulnya, maka berusahalah untuk menumbuhkannya. Karena ini adalah sesuatu yang wajib bagi orang beriman, sebagai ciri orang beriman, dan juga sebagai ciri dari kesempurnaan iman. Dan cinta kepada Allah ini adalah salah satu sifat terpuji yang akan mengantarkan kita kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian dulu dari saya. Jika ada pertanyaan, silakan.